Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini. Malam hari ini telah hadir pemateri kita yang luar biasa, narasumber kita, Ustadz Sultan Sinaro ya, Masya Allah. Jadi malam hari ini kita bakal mengenai perjalanan beliau dari jalanan, ya kan. Beliau dulu bisa dikatakan orang yang besarnya di jalan. Beliau kenapa bisa berhijrah gitu. Jadi kita bahas malam ini ya teman-teman. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Cici. Masya Allah. Jadi gimana Ustadz? Dengar-dengarnya Ustadz ini dulu apa namanya anak jalanan gitu loh. Ya dulu itu memang pernah atau bermain lah di jalanan gitu. Bergabung dengan geng-geng motor, geng-geng gangster-gangster yang ada di jalanan. Itu berapa lama Ustadz? Saya itu mulai main ke jalanan itu sejak kelas 6 SD sudah mulai mendekat-dekat. Tapi yang gabungnya di dalam suatu organisasi di jalanan itu kelas 1 SMP tahun 2007. Berarti udah sekitar 12 tahun ya Ustadz ya? Lama banget ya Ustadz. Jadi selama itu apa yang Ustadz dapatkan di sana? Atau selama itu Ustadz ngapain aja gitu loh? Selama di jalanan itu Ustadz ngapain aja? Oh, melakukan kenakalan-kenakalan seperti anak-anak jalanan yang sering kita lihat di berita-berita lah. Narkoba, juara lah pokoknya. Pokoknya hati ini senang aja udah kita lakukan. Berarti memang kehidupan di sana seperti itu atau pribadi orang saja yang seperti itu? Generalisir semua anak jalanan itu seperti itu atau bagaimana? Jadi gini, karena anak-anak jalanan atau kami atau yang bergabung di jalanan saat itu, ini pengalaman saya ya, karena di jalanan itu berkumpullah orang anak-anak yang merasa tidak nyaman di rumah atau mungkin di rumahnya ada konflik, ada apa. Jadi pelarian dari anak-anak muda tersebut di jalanan itulah. Lalu pas di jalanan itu, ketika di jalanan itu bertemu dengan teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama, ya kan, sama-sama punya masalah di rumah atau dengan orang tua. Dan karena memiliki perasaan yang sama itulah mereka mulai berbaur dan mencoba mencari melampiaskan kesenangan mereka. Berarti memang berangkat dari latar belakang yang sama seperti broken home atau kurang pengontrolan dari orang tua. Kemudian karena punya hobi yang sama, artinya satu pemikiran yang sama dan punya perasaan yang sama. Nah, karena hobi ini kemudian membentuk komunitas-komunitas ya Ustadz. Dengar-dengarnya Ustadz udah nulis juga ya, udah nulis tentang kritikan tentang masyarakat, tentang hancurnya akhlak, moral dan sebagainya. Itu kenapa Ustadz punya pemikiran sedemikian? Jadi gini, waktu pengalaman saya di jalanan, jadi di jalanan itu saya melihat terlalu banyak ketimpangan dalam keseharian atau dalam kehidupan sehari-hari. Di mana salah satunya sebagai contoh, di mana di jalanan itu saya melihat begitu banyak kelaparan, ya, begitu banyak anak-anak yang tidak bersekolah, anak-anak ngamen di pinggiran jalan itu kan banyak yang kecil-kecil itu, dan mereka ketika ditanya nggak sekolah ya. Alhamdulillahnya waktu itu orang tua saya sangat
memaksa saya untuk sekolah, walaupun saya bermain di jalanan, saya tetap sekolah, tetap sekolah. Nah, tapi di jalanan itulah saya melihat ketimpangan sosial itu sangat miris gitu. Jadi timbullah pertanyaan, kenapa di negeri kita yang kaya ini, tapi kenapa saya melihat fakta di lapangan itu masih banyak kemiskinan, masih banyak ketertindasan, masih banyak kurangnya pendidikan, rendahnya angka pendidikan, tingginya angka pengangguran. Dari sanalah saya mencoba untuk menuliskan jeritan hati tadi, ya kan, untuk menyampaikan kepada khalayak ramai, ini loh negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja, tidak seperti yang kita kira gitu. Berarti Ustadz udah paham masalahnya. Namun pernah nggak Ustadz bertanya apa ya solusinya terhadap masyarakat itu yang benar-benar menyeluruh gitu? Jadi saat saya bermain waktu masih jadi anak jalanan itu, solusi yang saya cari itu, mungkin saya selalu mencari solusi saat itu, tapi belum valid, ya kan, belum menemukan solusi yang benar itu tadi. Saat itu saya memikirkan mungkin dengan menjadi orang baik, tidak mengganggu orang, ya kan, atau pokoknya menjadi baik yang seperti yang dipikirkan oleh orang-orang kebanyakan inilah, itu bisa merubah dunia, ya, atau itu bisa merubah sedikit dari yang saya lihat. Namun pada kenyataannya tidak. Ya Ustadz, oke Ustadz. Jadi kalau kita memperbaiki diri kita sendiri itu juga kayak kita baik, tapi orang-orang di sekitar kita itu terstruktur untuk jahat gitu. Memang sistemnya itu memang untuk ngebentuk kita tuh jahat gitu. Ya kan Ustaz? Kayak contohnya nih kita nggak mau mencuri. Namun perekonomian di negeri kita tuh susah banget. Dan orang itu butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah. Dan di satu kondisi dia nggak memang kejepit dan dia harus mencuri untuk makan. Itu kan memang orang itu jadi tersistem untuk jahat gitu loh kan. Jadi kalau kita bilang kita perbaiki akhlak aja gitu, itu kayaknya nggak cukup ya Ustadz ya. Iya, terpaksa menjadi jahat. Ya, seperti kenapa saya waktu itu main di jalanan, karena saya kurang tidak menemukan solusi dari permasalahan saya di rumah itu tadi. Saya melarikan di jalanan. Setelah di jalanan, masalah bertambah, saya pun nggak menemukan solusi tadi, saya larikan ke alkohol misalnya. Waktu itu mabuk lah, ya kan. Masih nggak nemu solusi lagi nih, ya kan. Masih kepala ini masih berat, ya, masalah masih banyak, makin banyak malahan. Dihantam lagi alkoholnya dengan jumlah yang lebih banyak, dan masalah pun jadi tambah banyak kan. Jadi kayak gitulah. Uang habis, uang setelah uang habis, dan kita masih belum menemukan solusi, gimana nih? Ini nambah satu lagi nih solusi masalahnya nih. Uang udah habis nih, ya kan? Akhirnya nyuri lagi. Ya, solusi ya. Dari nyuri ini misalnya nambah lagi solusi ya. Nambah lagi masalah. Dan solusi belum juga ketemu nih lagi. Seharusnya harus ada solusi dari awalnya tadi. Dari awal masalah, sumber masalah tadi. Jadi itulah setelah sekian lama saya bergelut lah di jalanan, melihat ketimpangan sosial. Kenapa sih anak-anak yang terdidik justru melakukan perilaku seperti tak terdidik, ya. Di mana saya melihat ya begitu banyak kenakalan-kenakalan remaja saat itu yang saya jalani. Bahkan pun saya mengikuti, dan saya nauzubillah lah pokoknya. Setelah lama mendalami itu semua, akhirnya sampailah saya pada titik di mana
kejenuhan itu benar-benar sampai ke titik yang paling bawah, di titik paling jenuh. Nah, jadi karena solusinya nggak nemu-nemu ini masalah kehidupan ini, dan sampai suatu ketika saya itu membaca sebuah buku, membaca sebuah tulisan lah dari Buya Hamka. Beliau berkata, jika hidup sekedar hidup, kera di hutan pun hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah pun bekerja. Jika makan sekedar makan, babi pun makan. Dari sana saya mulai berpikir nih, iya juga. Hidup nih apakah hanya untuk ini saja ya? Atau ada yang lain yang lebih bermakna? Lantas ujung-ujungnya kita nanti bakal mati juga, dan harta ini nggak bakal kita bawa ke dalam kubur ya kan. Mulai nih ada clash, saya tetap bertahan di pemikiran yang lama, atau mulai bertanya-tanya tentang sebenarnya apa sih makna kehidupan tersebut. Apakah hidup sesingkat itu dan hanya sekedar hal remeh-remeh seperti itu aja ya kan. Ternyata saya gali, ketemulah dengan, saya menggali ini maksudnya merenungi diri sendiri ya kan. Buat apa sih hidup ini sebenarnya, dari mana sih kita berasal ya kan. Kenapa sih sampai ada di atas dunia ini, dan kemana sih setelah mati ya kan. Mulailah bertanya-tanya tentang hal tersebut. Hingga saya menemukan di dalam diri saya yang telah saya bawa bahkan dari saya lahir, yaitu Islam. Nah, setelah saya menemukan kata Islam dalam diri saya, agama saya Islam, maka saya mulai berpikir lagi nih, ya kan? Kira-kira apa sih gunanya Islam tersebut dalam kehidupan saya sehari-hari? Kira-kira apa sih fungsinya Islam ini? Atau agama Islam ini? Apakah selama ini saya tahu bahwa ketika ditanya, agama apa nih? Ya kan? Agama saya Islam. Ya kan? Udah sampai sana aja. Ya sampai sana aja, nggak ada tambahnya, nggak ada kurangnya ya kan. Tahu itu Islam, ya tahu apa rukun Islam satu, rukun iman satu. Nah, dan semua itu mungkin waktu saya masih bermain di jalanan atau masih berpemikiran hedonis tadi, saya memikirkan bahwa itu adalah hal-hal yang berat. Nah, beban aja nih agama ini sebenarnya, ya kan? Habisin waktu aja nahan lapar, saya nahan lapar. Dan pemikiran-pemikiran. Namun setelah didalami, ternyata saya menemukan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini ada yang lebih berarti dari sekedar menjalani seperti yang biasanya. Ada makna di dalam kehidupan. Setelah saya membaca kata-kata Buya Hamka tadi, dan saya pun menemukan bahwa jawabannya itu sungguh lebih dekat dari urat leher saya sendiri ternyata. Ya. Misalnya dari manalah kita berasal ya. Ketika ditanya kita berasal dari tanah katanya. Terus kalau dari tanah, begitu banyak orang yang membuat patung dari tanah tapi nggak pernah hidup. Ya kan? Mungkin memang betul Adam diciptakan dari tanah. Oke lah, dari tanah. Oke lah. Jadi sekarang tanah ini dari mana? Dari mana asalnya? Pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin datang dengan sendirinya itu tanah. Rupanya dengan kata lain, bukan dengan kata lain, ujung-ujungnya kita akan bertemulah dengan sang pencipta tadi.
yaitu Allah itu tadi. Nah, udah mulai terjawab satu pertanyaan, ya kan? Udah ada solusi, berarti kita ini adalah ciptaan Allah. Simpel sebenarnya. Ciptaan Allah. Nah, jikalau kita ciptaan Allah, tentu Allah menciptakan kita ke atas dunia ini ada tujuan. Dan saya membaca Al-Quran, itu dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan setelah saya menemukan jawaban yang pertama, bahwa kita adalah hamba dari Allah, ciptaan Allah. Setelah kita dan Allah menempatkan kita di atas dunia, saya pun mulai berpikir, jadi Allah itu menciptakan kita, umat manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, dan Allah pun tentu menurunkan aturan-aturannya. Ya kan? Nah, mungkin juga untuk beribadah, kita nggak tahu nih cara beribadah. Ya kan? Ibadah kita seperti apa? Nah, ternyata beribadah di sini nih, yaitunya beribadah dari bangun tidur hingga kita bangun tidur lagi. Dan itu semua harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah pun telah memberikan kita petunjuk seperti apa cara beribadah kepada Allah. Ya kan? Dan buku petunjuk tersebut dan petunjuk tersebut ialah berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, nyambung dia. Setelah kita diciptakan oleh Allah, ya, berarti kita adalah hamba, ya kan? Hambanya Allah. Dan kita harus patuh kepada Allah tersebut. Nah, dan kita ditempatkan ke dunia ini diberi misi untuk beribadah kepada Allah. Di mana aktivitas kita dari bangun tidur hingga kita bangun tidur lagi itu harus bernilai ibadah kepada Allah. Dan Allah pun telah memberikan kita petunjuk berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari sana saya berpikir berarti nggak mungkin kan di atas dunia ini kita hidup sesuka hati kita aja. Dan kita itu beribadah di sini bukan hanya sekedar rukun iman, rukun Islam. Sebenarnya seluruh kegiatan kita itu harus bernilai ibadah kepada Allah. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, kita cari makan nih. Nah, bagaimana cara misalnya kita bekerja nih di suatu perusahaan nih. Bagaimana nih kita agar pekerjaan kita tersebut menilai ibadah kepada Allah? Ya, tentu dengan bekerja sesuai dengan syariat-syariat Islam. Di sana itu saya berpikir, wih, ternyata Islam itu tak hanya mengatur masalah kita dengan masalah hubungan kita dengan Allah saja, tidak hanya mengatur masalah peribadahan saja, ritual peribadahan saja, tidak. Ternyata Islam itu luas, sangat luas. Nah, di sana itu saya menemukan ketenangan. Oh, ternyata ini tujuan saya hidup di atas dunia ini ya. Dan dalam Islam itu, ya, di sanalah saya menemukan solusi-solusi dari apa yang telah saya cari di sebelum-sebelumnya. Nyambung ya Ustadz, nyambung ya. Nah, nyambung dia. Ya. Dan ternyata obatnya itu ada di dalam Islam. Kenapa saya bilang ada di dalam Islam? Pertama, karena Islam itu mengatasi masalah sebelum masalah itu terjadi. Contohnya Ustadz. Misal seperti alkohol aja ya. Alkohol, ini gampang nih. Alkohol. Saya ingin minum alkohol. Ingin minum alkohol. Niat saya yang buruk ini saja sudah salah. Lalu saya berjalan ke tempat orang yang menjual alkohol itu saya sudah kena laknat, sudah berdosa. Ya. Orang yang
menjual alkohol itu pun berdosa. Jadi yang dihukum itu bukan masalah kita ketika meminumnya saja, tapi jauh sebelum kita meminum alkohol tersebut sudah dikenakan dosa. Karena itu adalah perbuatan yang akan mengakibatkan mudarat pada kita. Nah, jadi dalam Islam itu ketika kita baru berpikir untuk meminum alkohol tersebut, wah, kita akan sadar kan, wah, ini nggak baik ini dosa ini. Nah, udahlah, nggak jadilah. Karena Islam itu tak hanya memperingati atau menghukumi saja, bukan. Justru Islam itu menjaga dan melindungi. Nah, kalau kita dijaga kan, kayak ketika orang-orang tua kita kan, nak, jangan manjat, nanti patah kaki. Kan nggak ada ketika kita udah manjat, jatuh, patah kaki, kan. Nah, itu kan nggak menjaga namanya. Karena udah jatuh duluan, barulah dimarahin. Ya. Kena mental jadi atau anak. Tapi kalau kita, nak, ini jangan manjat-manjat, nanti jatuh, patah kakimu. Nah, Islam itu begitu sayang ya sama kita manusia. Nah, jangan minum alkohol. Alkohol itu mengakibatkan banyak mudaratnya bagi dirimu. Nah, lantas kita coba juga, ya udah dikasih dosa pertama. Jalan aja udah dosa, ya kan. Beli dosa, nuangin dosa, sampai kita meminumnya kita pun berdosa. Berapa banyak dosanya itu ya. Nah, nanti udah kena, udah mabuk, udah teler, dikasih banyak masalah lagi dan nggak selesai. Nah, karena itulah Islam itu memberikan solusi sebelum masalah itu terjadi. Dan Islam itu menjadi solusi dari seluruh kehidupan ini, baik itu secara ilmiah ataupun tak ilmiah. Kira-kira jelas ya, bisa dipahami kan maksud dari saya gitu. Jelas Ustadz, Masya Allah sekali ya. Oke Ustadz, Masya Allah sekali ya penjelasan Ustadz tadi. Memang seperti itulah yang kita hadapi saat ini. Nah, kembali ke temanya Ustadz. Kan tema kita kan Islam di mata saya gitu kan. Perjalanan hijrah dari jalan. Jadi Islam itu bagaimana di mata Ustadz gitu? Nah, baiklah, ada Cici. Jadi di Islam adalah solusi bagi kehidupan ini, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Bagi saya tidak ada yang lebih berharga lagi daripada Islam. Islam itu begitu kompleks, tidak hanya mengatur hubungan masalah ritual peribadahan saja. Jadi Islam itu sangat luar biasa. Marilah kita mengenal Islam, apa yang telah kita bawa sedari kecil, apa yang telah kita imani. Kita mengimani Islam, kita mengimani Allah sebagai Tuhan kita. Kita mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Kita mengaku bahwa kita adalah seorang Muslim. Nah, marilah kita mengenal apa itu Islam itu tadi. Dengan begitu kita akan menemukan solusi hakiki dari segala problematika kehidupan ini. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, kata Allah. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut, ya hanya dengan satu cara, yaitu menerapkan syariat Islam itu. Ikutilah kenalilah Islam itu dan kita ikuti jalurnya Allah itu, jalan Allah itu. Karena kata Nabi itu jalan Allah itu sebenarnya hanya satu, lurus saja. Nah, jadi ikutilah jalan yang lurus, janganlah kita belok-belok. Kalau kita belok-belok ya udahlah tersesat kita. Nah, itu aja. Ya jalan-jalan kita jadinya. Jalan-jalan sesat pula. Bertanya malu pula ya kan. Makin susah.
Tapi kalau ketika udah tersesat itu, lalu kita mulai merenung dan bertanya, mencari guru, insya Allah kita akan kembali di jalan Allah itu, jalan yang lurus itu tadi. Setelah kita menemukan Islam itu dan menerapkannya, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan berikan kepada kita, umat manusia itu, kebahagiaan yang hakiki itu. Dan tak hanya di dunia, dihadapkan pada dua pilihan, surga dan neraka. Jadi itu adalah hadiah terakhir ya kan. Ibaratnya hadiah puncak. Ibaratkan orang berbalap nih ya. Saya analogikan seperti orang balap motor lah misalnya. Nah, kalau seandainya setelah garis finish itu tidak ada hadiah, apakah mungkin orang mau berpacu-pacu sampai bertaruh nyawa di lapangan balap? Nggak mungkin kan? Nah, karena ada hadiahnya, karena setelah garis finish itu ada hadiah. Nah, makanya orang mau berpacu-pacu sedemikian kencangnya untuk menjadi juara satu, untuk mendapatkan hadiah itu kan. Nah, begitu juga dengan kehidupan. Kita ini dituntut untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah itu, karena setelah kita mati, finish itu kan, garis finish kita ini mati ya. Nah, itu pun lalu kita dibangkitkan. Nah, setelah itu ada hadiahnya, ada tropinya, yaitu surga dan neraka. Dan semua manusia pasti menginginkan surga. Nah, dan Allah pun ingin semuanya masuk surga. Ya. Masuklah ke dalam surga itu jika kamu menuruti perintahku dan menjauhi laranganku. Itu aja sebenarnya. Jadi Allah itu maha adil. Karena itulah setelah saya hijrah, mulai terbuka pola pemikiran saya. Alhamdulillah, saya mengetahui makna kehidupan itu. Dan Islam itu ternyata tidak seperti yang digambar-gambarkan oleh orang. Tidak seberat yang digambarkan oleh orang. Justru Islam itu adalah sangat-sangat nyaman dijalani, diterapkan, didakwakan, disebarkan. Dan Islam itu sangat sempurna. Pokoknya nggak ada kata-kata yang bisa saya gambarkan untuk menjanjung Islam ini. Pokoknya Islam itu luar biasa lah. Kalau di mata saya Islam itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Semoga diberkahi Allah selalu Ustadz. Mungkin sekian ya podcast kita, pembahasannya sangat luar biasa sekali, sangat membuka wawasan saya juga dan teman-teman semuanya. Semoga bisa mendapatkan keberkahan dari menonton ini ya Ustadz. Jadi ya, amin, amin ya. Ya, jadi kalau kita lihat Ustadz yang dulunya mungkin pernah terjebak di dunia seperti itu, ternyata tergerakkan pemikirannya dengan melihat fakta dan bertanya ke dalam diri beliau, apa sih tujuannya hidup ya Ustadz? Apa sih ngapain di dunia ini gitu? Atau dari mana saya dan kemana saya setelah ini gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan membentuk pola pikir kita gitu dan menyadarkan kita kalau kita tuh hidup tidak hanya sekedar hidup gitu, tidak hanya sekedar makan lalu mati, ya kan Ustaz? Tapi ada tujuan tertentu yang diberikan oleh pencipta kita tentunya gitu, dan untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah, Masya Allah sekali Ustadz, saya sangat salut dengan penjelasan Ustadz tadi. Semoga selanjutnya kita semakin dekat dengan Allah, perjuangan kita semakin luar biasa ya Ustadz, semakin gencar lagi ya Ustadz ya. Oke, Ustadz, sekian saja.
Terima kasih waktunya Ustadz sudah menyediakan untuk podcastnya. Masalah sekarang mungkin sekian saja. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi